Kita berada di area yang disebut dengan musalla. Ya, musalla. Apa makna musalla? Musalla ya artinya tempat sholat secara bahasa. Tapi secara istilah, musalla itu adalah area terbuka yang dipakai untuk salat tertentu, salat Id, salat istisqa. Jadi bukan bangunan. Jadi kalau kita sekarang menyebut masjid kecil kita dengan musalla, itu bisa bias dari pemahaman, sehingga terkadang orang bertengkar di situ. Ada enggak tahiyat masjidnya di sana? Nah, padahal kalau bangunan yang telah dikhususkan untuk sholat berjamaah oleh umat, ya kan, tidak untuk keluarga dan pribadi, tapi umat yang melakukan di situ. Terlepas dia Jumat atau tidak di situ, itu sebenarnya hukumnya masjid. Jadi tidak perlu berdebat lagi sebenarnya perkara tahiyatnya di situ. Hukumnya masjid. Sedangkan yang musalla apa? Area terbuka. Ini kalau kita ke Bukit Tinggi, mana musalla orang Bukit Tinggi? Lapangan kantin. Nah itu. Musalla orang Padang mana? Halaman Gatur Menur. Ya itulah musallanya. Itu tempat salat. Itu musalla, makna musalla. Jadi Nabi SAW, kalau beliau salat Id, beliau tidak melakukannya di masjid beliau, kecuali kalau ada hari hujan. Kalau tidak, kharaja ilal musalla. Beliau keluar ke musalla beliau. Inilah areanya. Nah, pertanyaan yang akan muncul, kok sekarang ada masjidnya? Nah, dahulu tidak ada masjidnya. Di masjid ini sebenarnya awal pertama yang punya ide ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dikatakan Umar bin Abdul Aziz yang punya ide mendirikan masjid-masjid kecil di tempat-tempat di mana ada peristiwa-peristiwa bersejarah di dalam perjalanan dakwah Nabi. Nah, inilah yang kemudian direnovasi. Nah, di mana pernah terjadi peristiwa penting terkait dengan Rasul, maka Umar bin Abdul Aziz buat monumennya. Tapi berbeda dengan kita. Kita kalau buat monumen, yang teringat patung. Nah. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz, ketika bicara monumen, ada masjid kecil yang dia bangun. Nah, itulah. Nah, sekarang kita lihat. Ada beberapa masjid di sini. Ini satu. Kemudian ada lagi tuh. Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada lagi. Di situ ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Itu yang warna krem itu ya. Putih. Nah, kemudian ada di belakang sini ada lagi. Masjid Umar bin Al-Khattab. Nah, kenapa ada masjid-masjid itu? Itu adalah sebagai monumen di mana para khalifah itu mendirikan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan di mana posisi mereka berkhutbah, disitulah didirikan masjid kecil. Jadi Abu Bakar ketika jadi khalifah mengimami kaum muslimin sholat Id dan berkhutbah pada posisi itu. Dan itu juga pernah Nabi di sana dahulu. Jadi setiap khalifah itu bukan membuat untuk dirinya, mereka mencari di mana Nabi pernah berkhutbah. Di mana Nabi pernah mengimami di musalla beliau. Maka di sana pula lah mereka. Nah, masa Utsman bin Affan pernah sebelum wafatnya, itu kan dikepung oleh para pemberontak. Tidak bisa keluar. Sehingga digantikan oleh Ali bin Abi Thalib menjadi imam, dan Ali di sana. Karena dia tahu Nabi juga pernah di situ dahulu. Nah, jadi ini area ini, Nabi kan berulang kali salat Idul Adha, Idul Fitri. Nah, melakukan sholat di area ini, dan para sahabat ingat posisi-posisi itu. Nah, kemudian itulah yang kemudian jadikan sebagai momentum oleh Umar bin Abdul Aziz dan pengikut, dan sultan-sultan, khalifah-khalifah sesudah itu merenovasinya, memperbaharuinya. Nah, sehingga ini dahulu namanya disebut dengan Masjid Al-Musalla. Nah, cuma ada satu peristiwa yang dikaitkan pula dengan tempat ini,
Itu peristiwa salat al-istisqa. Jadi pada suatu waktu terjadi kekeringan di kota Madinah cukup lama. Sehingga binatang ternak, tumbuhan menjadi rusak. Datang mereka kepada Nabi SAW memohon agar Nabi berdoa. Akhirnya Nabi mengajak kaum muslimin untuk melakukan solat minta hujan. Di mana dilakukan? Di musalla. Ya, di tempat ini. Nah, disinilah Nabi berkhutbah. Setelah kemudian ketika berkhutbah, beliau putarkan arah sorban beliau sehingga akhirnya suasana panas, kemudian gelap dan mendung meliputi kota Madinah. Sangat pekat. Tiba-tiba di dalam khutbah itu turun hujan lebat. Ketika hujan lebat turun, para sahabat yang tadi minta agar didoakan turun hujan malah berhamburan pula menghindari kehujanan. Sehingga Nabi tersenyum, sehingga terlihat gusi Nabi karena melihat itu. Nah, tapi hujan itu karena begitu lebat turun tepat di kota Madinah. Awan mendung itu bahasa Arabnya apa? Ghamamah. Nah, sehingga akhirnya ma'ruflah masjid ini disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Dikaitkan dengan apa oleh orang? Dengan kisah salat minta hujan tadi. Nah, setelah itu Nabi kembali, ternyata hujan ini tidak berhenti. Akhirnya mereka datang lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau hujannya begini, binasa pula yang ada. Hanyut pula tanaman, hewan ternak. Akhirnya Nabi berdoa saja lagi di tempat beliau, Allahumma hawalaina, la alaina. Ya Allah, di sekitar kami turunkan, bukan tepat di atas kami. Jadikan ini hujan yang mau berkah, bukan hujan yang membawa bencana. Nah kan, ala dhirab, di bukit-bukit ya Allah, manabitil asjar, di pokok-pokok pohon kayu. Itu makanya pohon kayu ada di hutan jangan ditebangi juga, karena sudah ada isyarat dari Nabi. Nah, dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan, ya, dengan izin Allah bergeraklah awan ini ke perbukitan sekitar kota Madinah. Inilah peristiwa salat minta hujan dan munculnya awan pekat mendung membawa hujan meliputi kota Madinah. Nabi melakukan salat di sini, maka akhirnya dikaitkan orang nama masjid ini dengan ghamamah, dengan awan mendung itu. Dan bahkan ada riwayat mengatakan Nabi juga di sini melakukan salat janazah gaib. Salat jenazah gaib terhadap siapa? Terhadap Raja Habasyah. Raja Habasyah. Maaf, Malaysia. Raja Habasyah yaitu Najasyi. Najasyi ketika beritanya terdengar dia wafat. Karena Najasyi di antara raja yang menyambut atau yang memenuhi seruan dakwah Nabi untuk masuk Islam. Nah, dia berada di daerah yang di situ tidak banyak kaum muslimin, mengingat jasanya. Dan tidak banyaknya kaum muslimin di sana, belumlah sepadan salat dan doa untuk orang-orang yang melihat jasanya kepada umat Islam. Makanya Nabi SAW melakukan salat janazah gaib terhadap Najasyi. Diriwayatkan juga dilakukan di sini. Itulah kira-kira tentang Masjid Al-Ghamamah. Dan gitu juga Masjid Abu Bakar, kemudian Masjid Ali, di belakang sana ada Masjid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, saya rasa itu cukup. Dan kalau mau terus ke Kuba, jalannya lurus saja ke sana. 3 kilo lagi.